Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun Anda berada, selamat bertemu kembali di Inspirasi Sabda bagi keluarga. Hari ini Senin tanggal 5 April 2021 dalam Oktav Paskah yang pertama. Renungan kita hari ini dari Injil Matius bab 28 ayat 8 sampai dengan 15. Pada waktu itu, perempuan-perempuan pergi dari kubur, diliputi rasa takut dan sukacita yang besar. Mereka berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada para murid bahwa Yesus telah bangkit. Tiba-tiba, Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kami sedang tidur. Dan apabila hal itu kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu selama kita masih berziarah di dunia ini. Hal yang tidak pasti akan sesuatu tentu membuat kita bingung dan gelisah. Kegelisahan akan semakin besar bila situasi sekitar kita turut mendukungnya. Detak jarum jam sepertinya mempercepat denyut jantung kita. Yang pasti menjadi tidak pasti, yang dipercayai menjadi diragukan. Hal ini semakin menjadi-jadi bila muncul berita simpang siur tentang apa yang kita nantikan. Saudara-saudari yang terkasih, hal yang sama terjadi di sekitar situasi para murid Yesus. Para murid ragu atas berita tentang kebangkitan Yesus dari kubur. Yesus membuat para murid masih bingung. Yesus menyuruh mereka pergi ke Galilea agar di sanalah mereka akan melihat Yesus lagi. Yesus mau menegaskan bahwa Dia yang bangkit dan berkarya bersama mereka di Galilea. Pengalaman indah para murid bersama Yesus di Galilea menjadi dasar iman mereka akan kebangkitan Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, iman kita dibangun dari pengalaman kehadiran Allah dalam hidup kita. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit mulia. Kita murid-muridnya masih mengembara di dunia ini. Kita akan hidup mulia bersama dengan Dia kelak. Jika kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan Yesus tidak menghendaki kita untuk segera meninggalkan dunia ini. Ia menghendaki kita untuk hidup di dunia ini sebagai utusannya, untuk memberitakan Injil kepada semua orang. Terdapat dan Injil Yohanes bab 17 ayat 15 sampai dengan 19. Di satu pihak kita tentu
tak bisa lepas dari urusan keluarga kita sehari-hari. Kita harus mencari nafkah, merawat keluarga, belajar bergaul dengan sesama. Hal ini harus kita lihat dengan pandangan yang berbeda, yakni pandangan seorang utusan. Tuhan yang peduli pada keselamatan umat manusia, di mana bukan lagi kehendak kita yang utama. Kita harus mengandalkan kehendak Tuhan. Mungkin kita bertanya, bagaimana kita tahu kehendak dan cita-cita Tuhan bagi kita? Yesus menyuruh kita sebagai pengikut Yesus pergi ke Galilea, agar kita bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, bagaimana kita pergi ke Galilea? Apakah kita harus berziarah atau hijrah ke tanah suci? Tentu tidak. Tetapi mari kita melihat Tuhan Yesus di Galilea dengan membaca firman-Nya setiap hari dan melaksanakannya. Dalam Injil kita bisa menjumpai Tuhan Yesus yang hidup, bergaul dan berkarya dalam hidup kita. Mari kita buat sabda Tuhan sebagai pedoman hidup kita sehari-hari yang masih berjarah di dunia ini. Amin.